Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini kita akan membahas settingan dari kantor pemerintahan ya, atau instansi pemerintahan yang pernah saya garap sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari channel ini. Nah, di bagian kedua kali ini kita akan coba membahas mengenai manajemen VLAN untuk pengaturan hotspot kantor pemerintah. Seperti topologi yang sudah ada di bagian satu, kita lihat kembali ya teman-teman, bahwa ada dua interface yang mengarah keluar, yaitu hotspot dan lokalnet. Nah, untuk hotspot kita sudah kupas habis di bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan lebih fokus lokalnetnya. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti ataupun baru bergabung, silahkan ditonton dulu untuk bagian satunya, jadi biar teman-teman nggak bingung mengenai konfigurasi dan settingannya. Nah, langsung aja teman-teman, kita masuk ke bagian kedua ya. Kita buka Winbox. Nah, di sini kita cek interface. Untuk hotspot kita sudah atur kemarin ya. Nah, sekarang kita akan lanjut setting di bagian lokalnet. Nah, dalam mengkoneksikan jaringan lokal kantor ini, saya menggunakan VLAN untuk menghubungkan router utama dengan masing-masing access point. Kenapa? Karena setiap divisi itu menginginkan IP sendiri, sehingga antara divisi A dengan divisi B itu berbeda segmen IP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi looping ataupun DHCP broadcast, maka semua jaringan tidak akan terkena impact-nya. Nah, langsung aja kita bikin. Di sini kita akan masuk ke Ether 2. Untuk Ether 2-nya kita klik interface, kemudian kita klik tanda tambah nih ya, tanda panah ke bawah. Kita klik VLAN. Saya kasih nama di sini VLAN 200 ya, sesuai dengan ininya aja. VLAN 200. Untuk departemennya saya akan bikin HSE, contoh ya teman-teman ya. Untuk VLAN ID-nya saya kasih 200. Interface-nya ke Ether 2, kemudian apply. Saya bikin VLAN lagi, saya copy. VLAN yang kedua adalah 210. VLAN 210 untuk departemennya SCM. Untuk VLAN ID-nya 210. Kita klik apply dan kita copy lagi. Nah, berikutnya VLAN 220, departemennya adalah operation dan maintenance. Ini VLAN ID-nya kita kasih 220. Kita klik apply dan oke. Ini juga kita oke dan kita oke. Nah, di sini kita punya 3 VLAN yang sudah jadi di Ether 2. Kita tinggal mendistribusikannya ke router manajemen tadi. Langkah berikutnya kita akan berikan IP pada masing-masing VLAN tersebut. Untuk VLAN 200, kita lihat di sini ya topologinya. IP-nya 192.168.200.0/24. Kita berikan dulu IP address. Kita klik di sini 192.168.200.1/24. Interface-nya kita arahkan ke VLAN 200. Apply, oke. Kita berikan juga 192.168.210.1/24. Untuk interface-nya ke VLAN 210. Oke, nah copy dulu ya biar mudah. Ini juga 220 dan interface-nya ke 220. Ini kita apply dan oke, ini juga kita oke. Kemudian masing-masing VLAN ini kita bikin DHCP server. Caranya tinggal kita klik IP DHCP server, kemudian kita klik DHCP setup.
arahkan ke VLAN yang kita ingin bikin DHCP server, kemudian kita klik next terus sampai selesai. Lakukan juga ke VLAN berikutnya ya. Nah, jika sudah, seharusnya VLAN di router utama atau router distribusi ini sudah bisa dipakai ya. Selanjutnya kita tinggal hubungkan antara router utama ini dengan router manajemen. Di sini saya menggunakan LB750GR3 ya sebagai router distribusi ataupun switch VLAN distribusinya. Langkah selanjutnya kita bikin VLAN lagi di Ether 1 ya. Karena dari Ether 2 router utama itu masuknya kan ke Ether 1. Kalau teman-teman lihat lagi topologinya kan seperti ini ya. Dari Ether 2 router utama itu akan masuk ke Ether 1 router distribusi atau router manajemen, kemudian baru dibagi-bagi lagi ke Ether-Ether di belakangnya ya. Jadi di sini di Ether 1-nya kita bikin VLAN. Tadi VLAN 200 kita bikin. Ini kita isi VLAN 200. Ya. Kita klik apply, oke. Terus kita bikin lagi di sini VLAN 210. Oke, dan kita bikin lagi VLAN 220. Oke, apply. Ya, oke. Kita bikin bridge dulu di sini. Kita bikin bridge 200 ya biar mudah mengingatnya. Kita apply. Kemudian pada portnya kita masukkan VLAN 200 dalam bridge tersebut, oke. Dengan Ether 2 kita apply dan oke. Nah, untuk pengetesan kita colok laptop ini ya, LAN laptop ini ke Ether 2. Kemudian kita buka propertiesnya di sini. Kita disable dulu. Kemudian kita enable kan. Kita buka dan kita klik detail. Oke ya teman-teman ya, IP-nya sudah sesuai. Klik close. Selanjutnya kita akan buat rules ke VLAN-VLAN yang lain. Caranya masih sama ya teman-teman ya. Kita buka bridge, kita klik tambah, kita isi VLAN 210. Oke. Kemudian kita klik ports dan kita klik plus. Pada interface-nya kita masukkan VLAN 210 dan pada bridge-nya kita masukkan bridge 210. Nah, oke. Kita klik plus lagi. Interface-nya kita masukkan ke Ether 3 dan bridge-nya kita masukkan ke 210. Oke juga. Selanjutnya masih sama, kita bikin bridge baru dengan nama 220. Kita klik apply lalu oke. Kita klik lagi ports-nya dan kita klik plus. Pada interface-nya kita masukkan VLAN 220 dan pada kolom bridge kita masukkan bridge 220. Kemudian kita klik apply lalu oke. Kita bikin lagi. Interface-nya kita masukkan Ether 4 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Dan di sini kita masukkan bridge 220. Kemudian kita apply dan kita oke. Nah, sampai di sini seharusnya semua Ether dari mulai Ether 2 sampai Ether 4 itu sudah mendapatkan IP. Oke, teman-teman, sudah jelas ya. Di sini di interface-nya jalan semua. Nah, di sini teman-teman lihat ada dua router yang sudah kita konfigurasi. Yang pertama adalah router utama yang mengatur VLAN. Kemudian router di bawahnya yang membagi VLAN dari router utama tadi. Oke, demikian pengaturan VLAN untuk jaringan kantor. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, silahkan ikuti dari bagian pertama. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat merasakan manfaat dari channel ini. Tetap semangat ngoprek, jauhi narkoba, dan jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.